aja kan? Nah, pada hari ini, jam ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tentunya pelajaran ini adalah pelajaran yang kalian nanti-nantikan. Apalagi yang mengajar adalah Bu Vita. Oke? Ya, siap ya untuk belajar? Mari kita belajar bahasa Indonesia bersama-sama ya. Saat ini di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang teks deskripsi ya. Apa itu teks deskripsi? Ayo kita pahami bersama-sama. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa sehingga pembaca merasakan apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Ini tadi pengertian dari teks deskripsi. Sekarang kita lanjut ke tujuan teks deskripsi. Apakah tujuannya? Nah, kita lihat sama-sama. Sedangkan teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ya, kita masuk ke ciri objek yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan itu bersifat khusus dan merupakan pendapat personal dari si penulisnya. Ciri ini tergambar pada judul yang berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, misalkan kalian menceritakan atau mendeskripsikan rumah. Nah, rumah di sini harus bersifat khusus. Misalnya rumah Anita, rumah Bagas, rumah Bu Vita, dan lain sebagainya. Di situ kalian akan mendeskripsikan secara khusus rumah Bu Vita atau rumah Anita atau rumah Bagas. Teks deskripsi ada 3. Yang pertama, diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Misalnya objek pantai. Bagian-bagian pantai itu apa saja? Kalian bisa menyebutkan bagian-bagian pantai tersebut. Misalnya pasir putih, perahu melaju, ombak bergulung, langit biru, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua, banyak menggunakan kata khusus. Misalnya kalian menggunakan kata khusus dari kata warna. Kalian bisa misalnya rumah Anita berwarna biru, pasir di pantai berwarna putih, langit biru cerah, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga dari isi teks deskripsi adalah isi teks deskripsi bersifat personal dengan menggunakan kata-kata emosi kuat. Contohnya, ombak bergulung-gulung, daun melambai-lambai, nyiur menari-nari, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa. 1. Menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Mengkonkretkan di sini artinya untuk mengkhususkan. Ya. Contohnya, warna. Warna di sini dirinci. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Kata baik itu adalah
mengkhususkan sifat dari ibu. Ya, di sini menjelaskan bahwa ibuku itu orang yang sangat baik, mempunyai sifat yang sangat baik. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, kata indah. Sinonim kata indah bisa elok, bisa permai, bisa memukau, menakjubkan, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Daun melambai-lambai memanggilku, dan lain sebagainya. Ya, nanti kalian akan mempelajari majas ini. Sekarang kita lanjutkan ke ciri yang kelima. Ciri yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, hijau muda. Nah, di sini kata warna-warni dirinci. Apa saja warna-warni itu? Nah, dijelaskan pada kalimat yang berikutnya, yaitu ada orange, abu-abu, warna hijau muda. Nah, itu merupakan rincian dari kata berwarna-warni. Selanjutnya, untuk ciri yang keenam, menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contoh pembaca seolah-olah melihat. 1. Pemandangan di pantai Kartini begitu indah. Nah, di sini pembaca bisa melihat, bisa merasakan apa yang dilihat di pantai Kartini. Ya. Kemudian yang kedua, mendengar. Ya, seolah-olah pembaca di sini mendengar. Contohnya, angin pantai berbisik di telingaku. Kata berbisik itu bisa membuat pembaca itu seolah-olah mendengar bahwa angin sedang berbisik. Kemudian contoh bahwa pembaca itu dapat merasakan apa yang dideskripsikan. Contohnya, pasir pantai yang lembut menyentuh kakiku. Nah, di sini pembaca akan merasakan pasir pantai itu begitu lembut sehingga bisa menyentuh kaki kita itu dengan lembut, tidak ada kasar-kasarnya, tidak ada kerikilnya, tidak ada batu-batunya, ya, lembut, yang dirasakan itu yang lembut gitu, ya. Kemudian ciri yang ketujuh. Ciri yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Kalian pasti sudah tahu kata ganti orang. Misalnya, kata ganti saya itu aku, atau sering disebut dengan ku. Ya, disingkat dengan ku. Aku disingkat menjadi ku. Kemudian kata ganti kamu. Ya, kata ganti kamu bisa diganti dengan engkau, atau sering disingkat dengan kau, Anda, kalian. Ya, kalau kalian itu jumlahnya lebih banyak. Ya. Kemudian kata ganti dia. Kata ganti dia biasanya adalah nya, ya, atau mereka.
pemiliknya itu hanya 1 orang. Kalau mereka itu lebih dari 1 orang. Itu ya, kata ganti orang. Itu tadi anak-anakku materi tentang teks deskripsi ya, tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Bagaimana? Sudah jelas? Ya, Bu Vita percaya kalian pasti sudah memahaminya. Ya, masih semangat kan untuk melanjutkan materi berikutnya? Ayo, kita lanjut ke contoh teks deskripsi. Disimak ya. Bagaimana anak-anak? Sudah didengarkan tadi lagu Rayuan Pulau Kelapa? Nah, itu salah satu contoh dari teks deskripsi. Bu Vita ambilkan dari lagu tersebut. Siapa yang bisa menyanyikannya? Bu Vita percaya pasti semuanya bisa menyanyikan lagu tersebut, ya kan? Suaranya bagus-bagus kok ya. Nah, siapa yang tahu ciptaan siapa itu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Masa nggak tahu? Pasti kalian tahu ya kan? Nah, mengapa Bu Vita memberikan contoh teks deskripsi itu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Karena isi dari lagu Rayuan Pulau Kelapa itu menggambarkan tentang keindahan Indonesia. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita kupas bersama-sama. Disimak lagi ya, semangat ya, jangan bosan ya, jangan ngantuk, oke? Oke, yuk dilihat. Jadi, lagu Rayuan Pulau Kelapa menjelaskan tentang negeri Indonesia yang sangat elok dan sangat makmur, aman, subur, dan telah menjadi kebanggaan dunia. Harapannya Indonesia menjadi negeri tumpah darah yang selalu dipuja sepanjang masa. Menceritakan tentang keindahan pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana Pulau-Pulau Kelapa ini dikelilingi oleh pantai yang kelapa ini, daun-daun kelapanya itu seolah-olah menari. Ya. Bahkan para pendatang ya
itu pendatang dari dunia manapun itu selalu membicarakan tentang keindahan Indonesia. Itu inti dari isi lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kalau kita identifikasi sesuai dengan ciri-ciri teks deskripsi, lagu Rayuan Pulau Kelapa ini menggunakan kata khusus. Kata khususnya apa? Ini, tanah airku Indonesia. Kenapa kok disebut kata khusus tanah airku Indonesia? Di sini dikhususkan tanah airku. Ya, kita lahir di mana? Di Indonesia. Aku, tanah airku itu adalah Indonesia. Kemudian menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian contohnya Pulau Kelapa yang amat subur. Yang amat subur ini menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah tanah yang sangat subur. Kemudian identifikasi berikutnya menggunakan kata sinonim. Kata sinonim yang kita dapatkan di lagu tersebut itu kata elok. Sinonimnya indah. Sinonim lagi yaitu permai, ya. Kemudian ada pohon kelapa. Sinonimnya pohon nyiur. Identifikasi yang berikutnya lagi, ya, menggunakan majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang menghidupkan benda mati, seolah-olah benda mati tersebut dapat hidup seperti benda hidup. Apa ya, seperti manusia. Contohnya melambai-lambai nyiur di pantai. Nyiur itu apa? Nyiur adalah pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan tidak punya tangan, tetapi yang melambai-lambai itu apa? Daunnya. Ya. Jadi ibaratnya daun pohon kelapa itu bisa melambai-lambai seperti tangan manusia. Nah, sekarang ke identifikasi yang selanjutnya, yaitu menggunakan bahasa yang membuat pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan. Contohnya, contoh pembaca atau pendengar itu melihat. Seperti kalimat melambai-lambai nyiur di pantai. Tuh ya, melihat pohon nyiur yang melambai-lambai, maksudnya seperti itu. Kemudian mendengar, seolah-olah mendengar. Contohnya berbisik-bisik Raja Kelana. Ya, Raja Kelana ini berbisik-bisik. Ya, kalau berbisik berarti ada hubungannya dengan indera pendengaran. Ya, yang selanjutnya merasakan, seolah-olah pembaca atau pendengar ini merasakan. Merasakan apa? Contohnya, tanah airku aman dan makmur. Ya, jadi kita tinggal di tanah air kita, Indonesia, kita merasa aman dan merasa makmur. Ya, itu. Gimana anak-anakku? Sudah jelas penjelasan Bu Vita? Pasti sudah jelas ya, karena kita sudah belajar memahami materi ini. Kemudian sudah Bu Vita berikan contohnya, ya. Pasti kalian sudah paham benar, ya. Nah, sekarang kalian akan Bu Vita beri tugas. Yang pertama, ya, tugasnya kalian mendeskripsikan rumah kalian masing-masing. Ya, dimana
Di dalam kalian mendeskripsikan, jangan lupa ada unsur-unsur di dalamnya apa? Tadi ya, ada 7 ciri teks deskripsi. Ya. Setelah kalian mendeskripsikan, tugas yang kedua apa? Mengidentifikasinya. Ya, kalian cari identifikasinya. Jadi dari isinya tentang apa, kemudian ciri-cirinya. Sudah paham dengan penjelasan tentang teks deskripsi? Nah, itu tadi ya, kita sudah belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks deskripsi, baik yang dibaca, didengar, ataupun yang dirasakan. Nah, selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan bahasan yang masih sama, tetap teks deskripsi. Tapi kita akan belajar tentang struktur kebahasaan dari teks deskripsi. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.